Bayangkan, kalian sedang berdiri di luar di sebuah gedung. Hujan deras, malam, angin dingin menusuk sampai tulang. Tapi kalian tidak lari, kalian tidak mencari tempat berteduh. Kalian cuma berdiri di sana, mata terpejam, bibir bergerak pelan, seperti sedang berbicara sesuatu yang tidak bisa didengar siapapun. Di dalam gedung itu, ada seorang pria, satu ilmuwan paling terkenal di dunia. Dan kalian datang ke sana, bukan untuk ketemu dia, bukan untuk mengobrol, tapi untuk membunuhnya. Bukan pakai senjata, bukan pakai racun, namun menggunakan pikiran. Dan yang bikin merinding cerita ini, perempuan itu sudah melakukannya 2 kali, dan 2 orang yang dia incar beneran mati. Hello there, curious people. Kali ini kita mulai kembali konten misteri. Setelah sekian cukup lama, kita tidak membahas tema ini. Sebelum kita mulai, jika kalian menyukai video ini, berikan like video ini, support dengan subscribe kanal Enigma Hitam, dan tonton video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 16 September 1846, Stratford, Inggris, di sebuah rumah besar milik pedagang kaya, lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Anna Kingsford atau Annie Bonus, anak bungsu dari 12 bersaudara. Dan karena jadi yang paling bungsu dari 11 anak, Annie banyak main sendirian. Tapi bukan jenis sendirian yang bikin anak murung. Dia sendirian dengan cara yang sedikit susah dijelaskan. Karena Annie kecil punya kebiasaan cukup ganjil. Ia berbicara sama bunga. Ia menulis catatan kecil, terus menyembunyikannya di balik kelopak bunga. Ia bilang supaya bisa dikirim ke para peri yang tinggal di kebun. Dan suatu hari dia bilang ke ibunya, dengan santai, ia berbicara soal cuaca. Ibu, sebenarnya saya bukan manusia. Saya adalah makhluk dari dunia peri yang sengaja lahir ke sini untuk melakukan sesuatu. Namun sang ibu tidak terlalu memikirkan perkataannya. Tapi orang-orang yang kenal Annie bertahun-tahun kemudian mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dia beneran serius. Satu hal yang pasti, Annie kecil sangat cerdas. Pada umur 9 tahun, dia menulis puisi yang bikin guru-gurunya speechless. Di umur 13 tahun, buku pertamanya sudah terbit. 13 tahun, sudah menerbitkan sebuah buku di zaman itu, dan ia seorang perempuan. Dan ini baru awalnya. Tapi kejeniusan itu tidak bikin hidupnya jadi lebih mudah, justru sebaliknya. Karena apa yang Annie mau, tidak ada satupun orang di sekitarnya yang akan memberikan. Annie sudah dewasa, dan semua orang yang pernah ketemu dia akan mengatakan hal yang sama. Dia cantik dengan cara yang susah dilupakan. Tinggi, langsing, rambut pirang keemasan panjang, mata berwarna coklat dalam. Dia terlihat lebih seperti peri daripada manusia. Sungguh ironis, mengingat apa yang dia bilang waktu kecil. Namun ibunya sudah memiliki rencana. Ada antrian pria kaya yang siap melamar. Lebih tua, lebih mapan, dan lebih stabil. Semua yang diinginkan ibu-ibu zaman Victoria untuk putrinya. Namun Annie punya rencana sendiri. Pada malam terakhir tahun 1867, sementara orang-orang merayakan penggantian tahun, Annie melarikan diri. Dia menikah diam-diam sama sepupunya, Algernon Godfrey Kingsford, calon pendeta Anglikan, berusia 22 tahun. Ibunya pun marah besar, dan tetangga membicarakan hal itu berhari-hari. Tapi yang bikin pernikahan ini beda dari pernikahan manapun yang pernah ada. Mereka punya perjanjian, Anna harus bebas, sepenuhnya. Mau pergi kemana saja, mengakukan apa saja, tinggal di mana saja, bahkan bekerja sama pria lain sebagai rekan. Dan Algernon, sang calon pendeta, setuju dengan senang hati. Dan ini bagian yang selalu bikin saya berpikir. Ini bukan zaman sekarang. Ini tahun 1867. Zaman di mana perempuan tidak bisa punya rekening bank sendiri. Zaman di mana suami secara hukum punya kendali penuh atas istrinya. Namun anehnya Algernon langsung setuju. Mungkin dia memang orang yang luar biasa progresif untuk zamannya. Namun, ada sesuatu dalam diri Anna yang bikin orang-orang di sekitarnya tidak bisa bilang tidak ke dia. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kita simpan pertanyaan itu, karena kita akan kembali ke sini. Pada tahun 1873, Anna punya misi. Dia menjadi dokter, bukan karena pengen menyembuhin orang, tapi alasan utamanya adalah dia mau masuk ke dalam sistem yang dia benci, pelajari bahasanya, dapat gelarnya, dan dari dalam sistem itu menghancurkan dari dalam. Yang ingin dia hancurkan adalah praktek viviseksi. Buat yang belum familiar, viviseksi itu adalah eksperimen ilmiah pada hewan hidup. Dan di Eropa, tahun 1870-an,
Kini lagi di puncak kejayaannya. Anjing dibedah dalam keadaan sadar. Kelinci diikat ke meja berhari-hari. Semuanya tanpa anestesi. Karena banyak ilmuwan waktu itu percaya hewan gak ngerasain sakit seperti manusia. Ana baca tentang ini dan sesuatu dalam dirinya langsung, ini jahat, titik. Dan dia mau membuktikan itu. Tapi bukan sebagai aktivis biasa, sebagai dokter. Dengan gelar yang sama, dengan bahasa yang sama, berdiri di meja yang sama dengan para ilmuwan yang dia lawan. Masalahnya, tidak ada sekolah kedokteran di Inggris yang mau terima perempuan. Satu-satunya jalan, Paris. Maka Ana tinggalkan suaminya, tinggalkan putrinya Edith yang masih kecil, dan berangkat ke Paris, ditemani seorang penulis bernama Edward Maitland, pria yang entah kenapa langsung jadi rekan tak terpisahkan dari hidupnya. Di sana, Ana masuk ke kelas Claude Bernard, bapak fisiologi modern, ilmuwan paling terkenal se-Eropa. Karyanya mengubah dunia kedokteran. Istri Bernard sendiri akhirnya cerai sama dia, bukan karena selingkuh, bukan karena kekerasan, tapi karena tidak tahan melihat apa yang suaminya lakukan di lab setiap hari. Dan setelah cerai, si istri langsung bikin organisasi anti-viviseksi. Kalian bisa membayangkan sendiri seberapa parahnya apa yang terjadi dari dalam lab itu. Ana masuk ke kelas itu, satu-satunya perempuan di antara ratusan pria. Dan suatu hari, si profesor memanggil nama mahasiswa satu persatu. 1, 2, 3. Sampai semua nama habis dipanggil. Buku catatan ditutup, nama Ana tidak disebut. Tapi Ana tidak pergi. Dia duduk terus, setiap hari, tiap minggu, tiap tahun, dalam 6 tahun. Bolak-balik London, Paris, dengan tubuh yang dari kecil tidak pernah sehat. Dan di tahun 1880, setelah 6 tahun, dia lulus. Satu-satunya perempuan yang lulus tanpa pernah menyentuh satupun hewan percobaan. Tapi ada yang lebih penting dari gelar dokter itu. Karena selama 6 tahun di Paris, Ana juga lagi mengembangkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari diploma. Di sela-sela tahun studinya, Ana mulai menyelami sesuatu yang berbeda. Okultisme barat, hermetisme, tradisi esoteris yang udah ada ribuan tahun tapi nyaris nggak pernah dibicarakan di tempat terbuka. Dan Ana mulai mengalami hal-hal yang nggak mungkin dia bisa jelaskan. Kondisi seperti trans, seperti mimpi, tapi lebih dari mimpi, di mana dia merasa menerima semacam pengetahuan, bukan dari buku, bukan dari orang, tapi dari sesuatu tempat yang lebih dalam. Nah, salah satu kesimpulan yang dia sampai ke sana, pikiran manusia punya kekuatan yang jauh melampaui apa yang sains mau akui. Bahwa dengan konsentrasi yang cukup dalam, pikiran bisa bergerak melampaui tubuh, bisa menyentuh dunia fisik, bisa membunuh. Sekarang, kalian boleh skeptis, wajar. Tapi sebelum langsung dismiss, ingat satu hal. Ini bukan orang yang gampang percaya hal-hal aneh. Ini perempuan yang lulus sekolah kedokteran paling ketat di Eropa. Ya, tesisnya diterima Dewan Akademis, yang baca jurnal ilmiah, sampai juga baca buku okultisme. Di suatu titik dalam hidupnya, dia sudah menyimpulkan bahwa kekuatan ini nyata, dan dia tahu persis akan digunakannya untuk apa. Desember 1877. Murka terhadap Claude Bernard yang sudah Ana tahan bertahun-tahun. Nonton eksperimen brutalnya, duduk di bangku paling belakang kelasnya sambil nama dia bahkan tidak tercatat. Akhirnya emosi itu meledak, tapi bukan dengan cara yang bisa diprediksi siapapun. Ana mengunci diri, masuk ke kondisi konsentrasi yang selama ini dia latih. Fokus total, dan dia menyalahkan apa yang dia sebut sebagai petir spiritual. Diarahkan langsung ke satu nama, Claude Bernard. Kemudian, dia tertidur. Februari 1878, Ana berjalan ke kampus seperti biasa. Di depan gerbang, ada kertas pengumuman. Dia baca, dan tiba-tiba, dia tidak bisa berdiri. Claude Bernard mati. Mahasiswa-mahasiswa di sekitar panik. Mereka mengira dia tidak kuat menahan kabar duka. Tapi Ana tidak berduka. Ana yakin, sepenuhnya yakin, bahwa dia yang baru saja membunuh Claude Bernard. Namun itu semua ada penjelasan ilmiahnya. Claude Bernard sudah sakit selama 17 tahun sebelumnya. Masalah di pankreas dan hati. Organ yang ironisnya dia teliti sepanjang hidupnya. Kondisinya sudah menurun lama. Tapi buat Ana, itu bukan kebetulan. Dan dari momen itu, sesuatu dalam dirinya berubah selamanya. Tahun 1886, 8 tahun setelah Bernard, target berikutnya Paul Bert. Paul Bert adalah dokter terkenal dan salah satu viviseksionis paling brutal di Paris, yang membuat tetangga-tetangganya tidak bisa tidur. Bukan suara musik atau pesta, tapi suara dari dalam laboratoriumnya. Hewan-hewan yang setengah dibedah, masih hidup, mengerang sepanjang malam. Ana mengetahui semua tentang Paul Bert, dan dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia yakini berhasil dulu. Konsentrasi,
Fokus, arahkan. November 1886, Pol Pot meninggal di Hanoi, Vietnam, karena disentri, jauh dari Paris, jauh dari siapapun. Dan malam itu, Anna mengambil pena, membuka buku hariannya, dan menulis ini. Aku telah membunuh Pol Pot, sebagaimana aku membunuh Claude Bernard, sebagaimana aku akan membunuh Louis Pasteur, dan setelah dia, seluruh gerombolan viviseksionis. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, yang melampaui semua metode biasa dalam memberikan keadilan kepada para tyrant. Jika kalian membaca itu sekali lagi, dia bukan orang yang frustasi menulis hal random di buku harian. Bukan orang yang setengah yakin, setengah berharap. Ini orang yang sangat yakin, sepenuhnya, tanpa ragu. Dan keyakinan seperti itu, entah kalian percaya atau tidak, adalah hal paling mengerikan dari seluruh kisah ini. Target ketiga, Louis Pasteur. Siapa Pasteur? Penemu vaksin rabies, salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan juga pelaku viviseksi paling terkemuka di Perancis. Dari sudut pandang Anna, target sempurna. November 1886, bulan yang sama Pol Pot meninggal. Anna pergi ke Paris, langsung ke laboratorium Pasteur. Malam itu hujan deras, angin dingin sampai tulang. Tapi Anna berdiri di luar, tidak masuk, tidak mengetuk pintu, cuma berdiri, mata terpejam, berkonsentrasi. Tapi Pasteur tidak ada di sana. Dia sudah pulang, dan hujan tidak berhenti. Anna berdiri terus, cukup sampai lama pakaiannya tembus basah sampai ke kulit. Sepatunya berlumpur. Tubuhnya yang dari dulu tidak pernah beneran sehat, mulai menggigil. Malam itu dia pulang, dan dalam minggu-minggu setelah malam itu, paru-parunya menyerah, pneumonia, lalu tuberkulosis. 22 Februari 1888, Anna Kingsford meninggal, usia 41 tahun. Sementara Louis Pasteur hidupnya biasa saja, malah makin sukses. Dia terus bekerja, terus meneliti, terus menerima penghargaan, sampai 1855, 7 tahun setelah Anna mati. Sebagian dari kalian mungkin sudah gatal ingin menulis pada kolom komentar. Ya jelas kebetulan, ini tidak masuk akal. Dan kalian tidak salah, Bernard sakit 17 tahun sebelum mati. Bert meninggal karena disentri di Vietnam. Pasteur hidup 7 tahun setelah Anna meninggal. Secara ilmiah, tidak ada pembunuhan psikis di sini. Tapi ini yang selalu membuat saya berhenti dan berpikir, kenapa Anna? Kenapa yang jelas bukan orang bodoh bisa percaya ini sepenuhnya? Ini perempuan yang lulus sekolah kedokteran paling ketat di Eropa, yang tulisannya dibaca oleh Gandhi. Dan Gandhi sendiri mengatakan buku Anna mengubah cara dia berpikir soal pola makan dan etika. Aleister Crowley, yang basically tidak pernah punya hal baik buat dikatakan kepada siapapun, mengatakan bahwa Anna melakukan lebih banyak untuk dunia spiritual daripada siapapun di generasinya. Anna mendirikan Hermetic Society, dan langsung menginspirasi lahirnya Golden Dawn, organisasi esoteris paling berpengaruh di era Victoria. Organisasi yang sampai sekarang masih dipelajari. Ini bukan orang yang naif, ini bukan orang yang gampang ditipu, tapi dia menulis di buku hariannya bahwa dia sudah membunuh 2 orang dengan pikirannya, dan keyakinan yang tidak pernah goyah sampai akhir hayatnya. Dan saya merasa, kalau kita beneran mau mengerti Anna Kingsford, kita harus bertanya pertanyaan berbeda, bukan apakah dia beneran sudah membunuh orang memakai pikiran, tapi apa artinya bagi seorang perempuan di abad ke-19 yang setiap hari diremehkan, diabaikan, maka namanya tidak tercatat di daftar hadir, untuk percaya bahwa dia mempunyai kekuatan tidak bisa diambil siapapun darinya. Kalau mungkin, ini mungkin cuma teori saya. Keyakinan itu bukan tentang membunuh, keyakinan itu tentang bertahan, tentang tetap berdiri di dunia yang terus-terusan mencoba bikin kalian merasa tidak ada, tidak penting, tidak layak untuk dicatat namanya. Atau mungkin pikiran memang punya kekuatan belum sepenuhnya kita pahami, dan saya tidak akan menjawab itu buat kalian. Di batu nisan di tepi sungai Severn, di halaman gereja tua suaminya yang selalu mendukungnya sampai akhir, tertulis 2 kata, Annie Kingsford. Nama yang sama dengan gadis yang dulu mengirim surat buat peri lewat kelopak bunga di kebun. Hampir 100 tahun namanya nyaris hilang dari sejarah. Direduksi jadi anekdot tentang perempuan gila abad ke-19, percaya bisa membunuh orang memakai pikiran. Padahal dia adalah perempuan yang lulus tanpa pernah menyakiti satu hewan pun. Aktivis yang tulisannya mengubah Gandhi. Perempuan yang masuk ke sistem yang tidak pernah menginginkannya. Dan lulus dengan semua prinsipnya utuh. Saya rasa Anna tahu dia tidak bakal dimengerti di zamannya. Mungkin itu kenapa dari kecil dia bilang dia bukan dari sini. Dia menganggap dia adalah makhluk dari tempat lain, yang datang untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kalian lihat semua yang dia capai selama 40 tahun sisa hidupnya, mungkin dia benar. Menurut kalian, anak Kingsford ini genius, gila, atau dua-duanya?
Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Jika kalian menyukai video kali ini, berikan like dan subscribe kanal Enigma Hitam untuk terus mengikuti konten di sini. Sampai jumpa and stay curious.